Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mr. Tech di Kawasaki Green Tech Official. Nah, jadi untuk teman-teman nih, Mr. Tech mau ingetin dulu nih. Kalau kamu yang belum subscribe dulu lah. Kalau belum share videonya, tolonglah di-share biar banyak yang tahu kalau kita punya YouTube official di Kawasaki Green Tech, dan yang pastinya kita ngebahas motor-motor dari Kawasaki. Dan untuk teman-teman yang udah nungguin videonya, ini siap-siap ya. Video yang satu ini nih menarik banget karena memang ini jadi salah satu ikon yang cukup menarik di tahun 2025, dan mumpung lagi launching dan ini perdana di Sumatera, langsung aja kita cek kendaraannya, ATV Brute Force 300. Nah, ini dia kendaraan yang Mr. Tech samain tadi. Jadi ATV yang satu ini, mungkin kita sebenarnya punya dua ya, bukan satu ya. Tapi ngomongin soal ATV ini kita perdana untuk daerah Sumatera dan jadi salah satu yang pemasok kendaraan ini untuk daerah Sumatera. Jadi ini kamu kesempatan emas banget untuk bisa ngelihat langsung si Brute Force 300 kendaraan ATV dari Kawasaki. Nah, kalau gitu Mr. Tech mau kasih informasi dulu. Jadi sembari ngasih informasi, teman-teman, Mr. Tech informasiin deh informasi umum dari si Brute Force 300 sebelum nanti kita lihat penampakan dari luarnya. Ini deh, Kawasaki Brute Force 300 adalah all-terrain vehicles ataupun biasa disebutnya ATV ya teman-teman ya. Utilitas rekreasi yang cocok untuk pekerjaan ringan dan juga petualangan di luar ruangan. Ditenagai dengan mesin 271 cc, berpendingin cairan dengan transmisi CVT ya. Jadi menggunakan CVT dan termasuk range tinggi atau rendahnya, dan juga ada gigi mundur. ATV ini menawarkan kapasitas penarik 227 kg atau 500 pound ya, dan rak depannya 44 pound serta rak belakangnya 66 pound untuk mengangkut peralatan serta kemudian ringan dan juga manuver yang lebih mudah juga. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu fitur mesinnya, jadi di ATV ini menggunakan mesin 271 cc, 4 tak silinder tunggal atau SAWC, berpendingin cairan. Transmisinya ini otomatis atau CVT dengan kopling sentrifugal termasuk mode high and low dan juga reverse-nya nih. Penggeraknya menggunakan poros shaft drive atau SD ya. Nah, untuk kapasitas penariknya sendiri ini sebesar 227 kg atau 500 pound. Untuk kapasitas rak depannya ini sebesar 44 pound atau kurang lebihnya 20 kg, dan rak belakangnya 66 pound atau kurang lebihnya sekitar 30 kg. Nah, untuk ngomongin soal suspensi double wishbone di depan dan dapat disetel preload juga, dan swing arm di bagian belakang juga dapat disetel teman-teman ya. Nah, ngomongin soal pengereman, cakram ganda 180 mm di depan dan cakram tunggal 180 mm di belakang. Untuk keunggulannya sendiri ya di ATV ini, handlingnya ringan dan juga kemudinya juga lebih mudah untuk pengendara pemula dan juga menawarkan manuver yang gesit juga. Keserbagunannya cocok untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dan memindahkan peralatan ringan juga nih. Untuk fitur utilitasnya, ini kapasitas penarik dan rak yang memadai untuk pekerjaan ringan juga. Nah, sebagai catatan, Brute Force 300 adalah ATV penggerak roda belakang atau 2WD ya, bukan 4x4. Nah, kecepatan maksimalnya sekitar kurang lebih di 72 km per jam yang dianggap cukup untuk medan yang dilalui seperti medan off-road. Itu dia, jadi untuk informasi umum dari si Brute Force 300 ini udah Mr. Tech kasih tahu ke teman-teman ataupun Kawasaki lovers. Nah, kalau pengen lihat dari penampakannya langsung, ini Mr. Tech juga mau kasih ini ya, ekspektasinya megang si ATV satu ini. Langsung aja dari penampakan depannya nih grillnya, keren banget ya. Terus ini ada tulisan Kawasaki nih. Nah, bagian kiri kanannya ATV ini dilengkapi dengan lampu, jadi bisa untuk berkendara malam juga. Nah, ini keren banget nih. Dan ini bahannya plastik ABS ya, plastik ABS semua nih. Untuk plastik-plastikannya ABS semua nih. Nah, di bagian agak ke atasnya ini ada semacam rak, dan rak ini mampu membawa beban kurang lebih di 22 kg nih, atau di 33 pounds nih. Nah, Mr. Tech agak penasaran nih, kalau mau merapat ke sini dong. Ini kayak kap mesin gitu ya, tapi ternyata ini adalah semacam, nah ini dia. Jadi ada compatible di dalamnya, jadi teman-teman bisa taruh barang lagi di dalam sini. Itu dia ya. Lucu ya. Tadi kirainnya kayak kap mesin gitu, tapi ternyata ini adalah rak penyimpanan gitu. Nih, kita pasangin lagi. Nah,
agak ke atasnya nih, ini bagian si cover bagian handling ya. Jadi kita agak ke sini lagi. Di depan sini ada bagian untuk port cas, ataupun kamu yang punya barang elektronik bisa taruhnya di dalam sini nih. Jadi lebih aman juga, lebih safety juga nih. Nah, terus agak ke tengah nih, ini di bagian paling penting nih. Si Brute Force ini kalau secara penampakan ataupun mungkin bisa dibilang kokpitnya, ini ada cover kokpitnya. Kokpitnya mini banget ternyata ya. Jadi boleh dong langsung sini aja ya. Kokpitnya ini mini banget. Nah, kalau ngomongin soal yang ada di handlingnya, gasnya ya TV ya pastinya ada di sebelah kanan ini yang di bawah ini ya. Kayak tuas gitu kecil. Nah, ini dia. Di sini ada yang spesial juga, ada brake parking. Wih, brake parking ya. Parking brakes. Parking brake. Jadi di sini ada parking brake-nya. Terus di sebelah kirinya ini ada untuk tombol lampu dekat, jauh, semuanya ada di sini. Starternya di sebelah kiri. Terus untuk engine cut off-nya ternyata yang kayak sen ini loh ya ternyata ya. Terus ada tombol overdrive dan juga ada choke-nya. Karena mesin ini menggunakan sistem karburator ya. Tadi udah Mr. jelasin juga. Nah, lanjut di bagian pengunciannya nih ada yang lucu juga nih. Dia pakai cover nih. Jadi kalau misalnya off bisa dicabut. Tapi kalau teman-teman seandainya masukin kunci kayak gini, kuncinya itu nyatu. Dan ya kayak gitu tuh. Lucu ya kuncinya ya. Nah, terus lanjut di bagian speedometer yang Mr. Tech kasih tahu tadi, ini bagiannya simple banget nih. Cuman ada bagian netral, ada L, R. Kalau L ini low berarti ya, low. R ini reverse atau mundur. Terus ada lampu dim jauhnya. Terus ada 2 tombol untuk mengatur di bagian speedometernya. Nah, lanjut di bagian tangkinya yang lucu ini nih. Ini ABS lagi ya teman-teman ya. Ini tangki bahan bakar dengan kapasitas kurang lebih 12 liter nih. Dan ini cukup ya, cakep ya. Lucu. Di sebelah kanannya nih, ini yang paling penting nih. Ini ada bagian tuas persnelingnya. Jadi ada gigi netral, ada reverse, ada H dan L. Hanya high, L-nya low. Jadi untuk gigi cepatnya itu di high, untuk gigi lambatnya ada di low ya. Dan ini ada kompatibel lagi nih untuk taruh barang di sini. Nah, itu aja simple aja. Untuk bagian pijakannya teman-teman bisa lihat sendiri dong ya. Ini enak ya. Suspensinya juga enak, nyaman. Empuk banget nih. Tuh. Di bagian mesin-mesinnya tuh ada detailnya yang udah kelihatan. Untuk rem belakangnya seperti biasa kayak TV umumnya, ada di sebelah kanan. Terus kita beralih ke agak belakang nih. Nah, untuk bagian belakang, rak belakangnya ini mampu membawa beban kurang lebih di 33 kg atau di 66 pounds ya. Cukup nyaman karena yang kalau Mr. Tech goyangin kayak gini nih, ini kelihatan banget. Nyaman banget ya, suspensinya keren banget. Bagian roda-rodanya ini ganteng marah sih. Nah, jadi untuk teman-teman yang pingin punya ATV dari Brute Force 300 ini, teman-teman bisa langsung datang aja ke Kawasaki Green Tech Official, alamatnya di sini nih. Nah, kalau misalnya pengen tanya-tanya, kamu di luar daerah Pekanbaru atau di luar daerah Riau, teman-teman bisa langsung calling aja Mr. Domi, nomornya ada di bawah sini juga nih. Nah, jadi sesuai yang Mr. Tech sampaikan tadi ya, Brute Force ini perdana, dan untuk daerah Sumatera Green Tech Official jadi pemasok pertama untuk daerah Sumatera. Jadi teman-teman yang misalnya udah pingin banget punya motor yang satu ini atau ATV satu ini, boleh langsung hubungin kita. Dan yang pastinya nih unitnya cuma ada 2 ini nih. Nah, kalau misalnya kamu pengen jangan sampai kehabisan, karena pastinya harga on the road Rio-nya ini spesial banget. Mau tahu harganya berapa? Ya, harganya adalah 110 juta untuk ATV Brute Force 300. Tertarik ingin punya? Makanya langsung aja buruan, siapa cepat dia dapat. Dan yang pastinya nih, ini adalah salah satu kendaraan spesial, apalagi yang pingin mainnya itu di kebun atau mungkin yang punya sawit nih. Nah, atau mungkin yang punya lahan besar, terus kalau misalnya pakai kendaraan yang rabas masih kurang puas, pakai ini pas banget nih. Jadi bisa bawa barang juga, terus juga bisa ya semuanya dilalui lah pokoknya pakai Brute Force 300. Jadi untuk teman-teman sekali lagi jangan lupa like videonya kalau kamu suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu, mana tahu mereka ada yang butuh, dan unitnya kebetulan cuma ada 2. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton. Kalau gitu ingat Kawasaki, ingat Green Tech. See ya.